Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Raffi Putra Ramadhani dan teman kelompok saya Iqbal Andrea Syaputra dan Dinda Shirley Mai Fitria. Di sini kami sedikit merevisi dari hasil kerja mata kuliah statistika probabilitas yang diampu oleh dosen Ibu Prima Pangestuti. Semoga beliau selalu diberikan sehat dan selalu diberikan kemudahan dari segala urusannya. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan, yaitu kita pembahasan aplikasi software SPSS untuk menganalisis sebuah data. Jadi di kelompok kami ini menggunakan aplikasi software SPSS, yaitu Statistical Pack for the Social Science. Untuk pendahuluan, salah satu perangkat lunak statistik yang paling banyak digunakan dan diakui secara global adalah SPSS. Statistical Product and Service Solution. Awalnya ini dikenal sebagai dengan Statistical Pack for the Social Science, yaitu karena perannya didominan dalam ilmu penelitian sosial. Tapi sekarang aplikasi software SPSS ini untuk segala bentuk ilmu dalam untuk menganalisis dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang powerful. SPSS ini memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang yang bahkan tanpa keahlian pemrograman mendalam untuk melakukan analisis statistik, mulai dari deskripsi hingga inferensial. SPSS ini menyediakan lingkungan yang terintegrasi untuk input data, transformasi, analisis, dan penyajian hasil. Ini tidak hanya meningkatkan efisien, tapi juga akurasi dalam proses analisis data. Apa itu SPSS? Secara sederhananya gini, SPSS adalah perangkat lunak untuk menghitung statistik yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola, menganalisis, dan menyajikan sebuah data. Jadi aplikasi software SPSS ini digunakan untuk pengguna mengelola, menganalisis menjadikan sebuah data. Fungsinya apa? Fungsinya utama dari aplikasi software SPSS ini adalah melakukan berbagai analisis statistik, mulai dari yang paling sederhana seperti menghitung rata-rata, menghitung frekuensi, hingga yang paling kompleks yaitu menghitung regresi ataupun ANOVA. Yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SPSS sendiri diantaranya yaitu 1. Antarmuka pengguna yang ramah pengguna. Yang kedua, fungsi analisis statistik komprehensif. Yang ketiga, manajemen data yang efisien. Yang keempat, output yang jelas dan mudah dibaca. Yang kelima, banyak tersedia panduan, tutorial, buku, video. Di dalam statistika ini kelebihannya juga ada berbagai grafik. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan salah satunya yaitu yang pertama, biaya lisensi yang mahal. Kekurangan fleksibel untuk analisis kostum. Yang ketiga, bukan untuk data besar. Yang keempat, bergantung pada sumber daya komputer. Di sini termasuk data pemasaran dari contoh yang kami buat, yang kami gunakan. Salah satunya yaitu di sini ada dengan kolom ID toko, jenis promosi, biaya iklan, followers mindset, dan penjualan. Lalu yang kita cari dari SPSS ini salah satunya yaitu regresi dan ANOVA. Regresi di sini kita mengambil soal yang pertama, regresi linear berganda. Regresi ini untuk memprediksi jumlah biaya berdasarkan biaya iklan yang dikeluarkan dan jumlah followers di media sosial. Yang kedua yaitu ANOVA. ANOVA salah satu one way ANOVA untuk membandingkan apakah ada perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan di antara ketiga jenis promosi yang digunakan. Baik, di sini saya Iqbal Andrea Syaputra
Dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan software SPSS dari teman-teman saya sebelumnya. Sebelumnya saya akan menunjukkan hasil dari apa yang dijalankan di SPSS, namun sayangnya software SPSS kami trialnya habis, jadi saya akan menunjukkan hasilnya lewat screenshotan saja. Yang pertama yaitu langkah untuk menganalisis regresi linear berganda. Tujuan dari analisis ini yaitu mengetahui pengaruh biaya dan follower message terhadap variabel penjualan. Nah, ketika kita ingin menganalisis regresi linear berganda di SPSS, setelah kita memasukkan data yang kita punya, kita pergi ke menu analyze, lalu ke regression, lalu kita pilih linear. Kemudian setelah itu pada kolom dependent kita masukkan variabel penjualan. Kemudian di independent kita masukkan variabel biaya iklan dan follower medsos. Kemudian kita klik OK. Lalu kita lihat nanti outputnya, yang terutama yang model summary dan koefisien. Nah, pada tabel yang pertama ini merupakan variabel yang akan kita lihat pengaruhnya terhadap penjualan, yaitu follower medsos dan biaya iklan. Lalu kita langsung ke tabel yang paling bawah, yaitu tabel koefisien, yang mana saat kita menghitung regresi kita akan mencari A dan B nya. Nah, A dari regresi kali ini yaitu di baris yang konstan ini, yaitu nilainya yaitu ada 46.037. Kemudian kita lihat B nya, karena ini regresi linear berganda, jadi B nya itu ada dua, yaitu biaya iklan dan follower medsos. Yang B1 itu ada biaya iklan yang nilainya yaitu 4,154 dan follower medsos nilainya yaitu 6.777. Kemudian kita melihat tabel model summary. Nah, di tabel model summary ini menunjukkan koefisien determinasi dan koefisien korelasinya, yang mana koefisien determinasinya itu di R² dan koefisien korelasinya di R biasa ini. Koefisien determinasinya itu sebesar 0.948 dan koefisien korelasinya sebesar 0,973, yang mana apabila koefisien determinasinya itu mendekati 1, maka hubungannya sangat besar. Kemudian untuk regresi kita lihat ke koefisien lagi, karena follower medsos itu nilai sig-nya adalah kurang dari 0,001, maka pengaruh follower medsos ini terhadap penjualan diterima. Kemudian biaya iklan itu nilai signifikasinya yaitu 0.300, 0,3000. Karena nilai signifikasinya ini lebih dari 0,05, maka pengaruh biaya iklan terhadap penjualan itu ditolak.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah analisis ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Tujuan dari analisis kali ini yaitu untuk membandingkan rata-rata penjualan berdasarkan jenis promosi. Ketika kita ingin menganalisis ANOVA di software SPSS, setelah kita memasukkan data yang ada, kita langsung ke menu untuk memilih analyze, lalu ke compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA untuk menganalisis one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Nanti akan muncul pop up. Setelah itu pada dependent list kita masukkan variabel penjualan, lalu di faktor kita masukkan variabel jenis promosi. Ini adalah tabel hasil dari analisis ANOVA satu arah yang ada di SPSS. Kita langsung ke tabel ANOVA ini. Pada tabel ANOVA ini, kalau kita yang diajarkan itu, kita disuruh ketika kita menghitung ANOVA, kita disuruh mencari di sebuah tabel yang isinya yaitu jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung. Nah, di sini jumlah kuadrat itu ada pada sum of square ini. Kemudian derajat bebasnya di DF, kemudian kuadrat tengahnya itu di mean square. Kemudian F ini untuk F hitung. Kemudian untuk membandingkan untuk mengetahui apakah H0 diterima atau tidak, itu kalau di sini kita tidak perlu membandingkan F tabel dengan F hitung yang sudah kita dapat. Jadi kita langsung melihat ada kolom sig atau nilai p-value-nya, yaitu sebesar 0,205, yang berarti jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, dan jika nilainya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, pada tabel ini karena nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka H0 ini diterima. Ini berarti jika ada perbedaan tidak ada perbedaan signifikan secara statistik pada rata-rata variabel penjualan antara kelompok yang kita bandingkan dalam analisis one way ANOVA kali ini. Kesimpulannya, SPSS sebagai salah satu perangkat lunak termuka dan paling efektif yang berfungsi sebagai solusi analisis data statis yang komprehensif. Salah satu kekurangan utama SPSS adalah kemampuannya untuk menyajikan hasil analisis secara jelas dan mudah diimplementasikan melalui dari tabel, grafik yang terorganisir. Ini sangat vital dalam mengubah angka-angka mentah menjadi insting yang berarti, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih baik di berbagai bidang mulai dari riset akademik, bisnis, hingga sektor pabrik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.